selamat datang di 100% Sehat barengan aku Dr. Andira Utami. Yang baru pertama kali mampir ke sini, hai, semoga kalian selalu pantengin terus sampai ke episode-episode yang berikutnya. Jangan lupa ngecek episode-episode juga yang sebelumnya. Tapi kalau emang kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, mau konsultasi, bisa juga. Buat teman-teman yang baru tahu dan baru datang, kalian bisa in touch dan connect sama aku di Fanmade. Tring, di sini ada linknya. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, penasaran, mau kasih tau topik apa yang seru, silakan, aku mendengar. By the way, hari ini aku tuh mau ngebahas tentang maraknya sosial media dan penggunaan gadget. Siapa sih di sini yang nggak pakai handphone? Siapa sih di sini yang nggak ngeliat handphone pas bangun tidur? Ini tuh pembahasan yang selalu hangat menurut aku ya, karena setiap kali diundang untuk jadi pemateri atau apapun, salah satu yang paling sering diminta adalah ngebahas gimana handphone, sosial media, gadget itu tuh mempengaruhi kesehatan mental seseorang, terutama anak-anak yang masih berkembang emosinya, yaitu anak-anak remaja. Jadi pembahasannya hari ini adalah generasi insecure. Kenapa sosial media sangat berdampak ke kepercayaan diri dan ngebuat kesehatan mental remaja jadi cenderung menciut. Oke, tapi ini bukan mengeneralisir ya. Hanya saja generasi insecure ini semakin berkembang, semakin banyak, karena kita lagi hidup bergandengan sama satu generasi yang bertumbuh full dari keluar dari perut. Pertama kali bukan ngeliatnya buku, tapi ngeliatnya handphone. Kita, at least aku ya, aku masih masuk ke generasi yang ada proses menunggunya untuk mendapatkan informasi. Harus ke warnet dulu, harus nyambungin internet, harus nyalain modem, harus apalah, repot gitu. Harus ngisi paket, harus udah nggak automated gitu. Jadi proses aku untuk mendapatkan informasi itu tidak seinstan sekarang. Tapi sekarang itu memang ada generasi yang bertumbuh dari keluar dari badan ibunya sampai dia bertumbuh remaja itu full disekelilingi oleh teknologi dan juga internet. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku mau memberikan fakta-fakta serunya. Salah satunya adalah ternyata Indonesia itu ada di dalam posisi ke-6. Posisi ke-6 apa sih? Posisi ke-6 dengan negara pengguna smartphone terbanyak, yaitu mencapai 73 juta dari total penduduknya. Banyak ya, say. Nah, dari 73 penduduk ini ternyata katanya nih, menurut salah satu penelitian nih, ini faktanya mau aku bacakan dengan bahasa Inggris supaya terdengar sangat serius dan profesional. Simak baik-baik. Overuse of social media poses a significant risk, especially among girls. A 10-year study discovered that teenage girls at age 13 who spent 2 to 3 hours daily on social media were at a higher risk for suicide as young adults. Artinya apa? Nggak tahu. Nggak ada yang bercanda. Jadi katanya ada sebuah studi yang mengatakan penelitian ini dilakukan selama 10 tahun. Katanya anak-anak perempuan yang berumur 13 tahun yang menggunakan handphone dan gadgetnya sehari lebih daripada 2 jam memiliki kecenderungan dan resiko sikap yang suicidal atau punya kecenderungan mau bunuh diri pada saat dia bertumbuh lebih dewasa. 2 jam coy, kita rata-rata nih sehari di Indonesia orang-orangnya megang handphone itu 8-10 jam. Kita megang handphone itu per hari setengah dari hari kita. Gak cuman remaja, ini rata, belum dikasih tahu berapa banyak dan usia mana yang paling lama megangnya. Tapi pada kenyataannya rata-rata orang di Indonesia minimal dalam sehari berinteraksi dan memegang handphone itu selama 8-10 jam. Setengah harinya diarungi bersama dengan handphonenya. Gitu. Begitu juga saya. Nah, penggunaan media sosial yang berlebihan ini bisa membuat remaja jadi insecure, terutama karena kan emosinya lagi berkembang tuh. Jadi tadi itu udah banyak banget ya informasinya, kayak pengguna smartphone di Indonesia memang banyak, penduduknya juga banyak, terus akses internetnya juga udah jalan. Kita juga lagi ada di dalam generasi
beriringan bekerja dengan generasi juga yang bertumbuh dengan teknologi dan internet, yaitu adalah generasi Z ya, yang lahir dari tahun 97 sampai 2010. Nah ini generasi yang benar-benar tumbuh karena generasi yang tumbuh beriringan dan berdampingan dengan teknologi. Dampak-dampaknya apa? Dampak positif dan negatifnya apa? Ini masih tetap menjadi ongoing research, at least di dunia psikologi dan medis. Karena banyak temuan positifnya juga, tapi tidak juga sedikit temuan yang negatifnya. Salah satunya ini, kepercayaan diri jadi menciut, ada kecenderungan suicidal dan segala macam. Jadi makanya sekarang kan udah ada hotline yang buat psikologi, hotline suicidal tuh udah ada, karena itu dinormalkan karena angkanya memang lagi meningkat. Nah di usia remaja, psikologis anak itu kan sedang mengalami perkembangan dan berada pada tahap membangun citra diri. Apa yang ditampilkan di media sosial dengan hingar-bingar yang ada sudah pasti membuat anak remaja itu menganggapnya sebagai sebuah kebenaran atau satu-satunya kebenaran. Jadi inilah teman-teman yang punya adik masih usianya remaja, masih SMP, atau ada teman-teman yang punya saudara, atau mungkin ada ibu-ibu yang punya anak udah remaja, ini monggo dikontrol dan dimonitor lah sosial medianya, karena kemudahan internet ini tuh sangat positif tapi juga ada sisi gelapnya ternyata ya. Nah, ketika remaja mulai membandingkan apa yang ditampilkan di sosial media dengan kehidupan pribadinya ternyata tidak sesuai nih misalkan sama ekspektasinya, ini ngebuat remaja-remaja ini jadi insecure. Gak mesti remaja sih guys ya, menurut gue pribadi gak mesti remaja. Personally gue pernah detox dari Instagram karena ada satu fase kehidupan gue mikir gini, ini cewek kok kalau masak cantik banget sih gitu. Kok dia bangun tidurnya cakep banget sih. Kok dia foto candidnya cantik banget. Kok dia liburan terus. Gue actually stres. Terus gue kayak, hidup gue abu-abu banget sih. Kok gak ada kebahagiaan sih, kayak ini tuh nyata. Karena aku tuh rasanya depresif, kayak merasa sampai aku unfollow, sampai aku deactivate. Karena aku merasa kayak, apa artinya kehidupan ini kalau tidak bisa mendapatkan hal-hal yang misalkan dilakukan orang tersebut. Kalau bangun gak secantik dia, kalau masak gak secakep dia, kok masak bisa gak lepek gitu kan, segala macem lah. Gak penting, tapi boleh silakan diketawain. Tapi nyatanya ada fasenya aku terdampak ternyata, kayak membandingkan hidup tuh nyata dan gak cuman remaja doang. Bener-bener semuanya bisa merasakan gitu. Jadi di saat itu terjadi ya udah bisa mempengaruhi diri kita secara psikis pastinya. Nah, disinilah terjadi yang namanya coping mechanism terhadap stres. Manusia itu tuh normalnya memang dihadapi stres, dan kalau tidak lulus menghadapi stresnya, ya bisa jadi agak bocor-bocor halus. Tapi kalau dia mampu menghadapi stresor dan berbagai tantangan dalam hidup, berarti oke, mentalitasnya kuat. Tapi memang ya hakikatnya lah, kita selalu dihadapi oleh tantangan, ekspektasi yang tidak sama dengan realita. Nah, manusia itu diberkahi oleh yang Maha Esa, namanya coping mechanism. Jadi mekanisme untuk coping, untuk berhadapan dengan sebuah tantangan tuh gimana. Kalau nggak berhasil ya jadi ada pengaruh ke psikisnya. Entah dia jadi insecure, jadi depresif. Kalau nggak ya dia bisa menjalani hari dengan gampang. Nah, jadi salah satu ciri-ciri dari kita-kita ataupun anak remaja yang mulai merasa insecure adalah salah satunya memiliki citra diri yang buruk. Nah, ini tuh bisa dilihat dari membandingkan penampilan diri dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Ini terjadi ya, di diri gue sendiri terjadi, dan ini nyata, bukan cuman tulisan aja, karena gue mengalami. Kemudian menganggap kalau diri sendiri tidak cukup baik sehingga merasa tidak percaya diri. Itu, jadi memiliki citra diri yang buruk. Yang kedua, selalu meniru apa yang lagi tren di sosial media karena jati dirinya nggak kuat gitu. Kayak gue harus samaan, gue harus ikutan, gue harus sama siapa kayak apa kayak gitu. Kalian tuh kan unik ya dengan diri kalian masing-masing. Jadi jangan mencoba mendapatkan validasi dengan selalu terus-menerus mengikuti tren yang ada. Boncos coy, ikutin tren tuh boncos demi apapun. Bagi orang yang sudah bekerja dan sudah mengerti gitu, kayak tren tuh juga mengeluarkan uang dan usaha dan tenaga. Jadi kalau kalian ngikutin tren tapi nggak ada manfaatnya, mendingan
nggak usah, ya kan? Nah, yang berikutnya, sangat kecewa, ini kayaknya cenderung pada anak remaja, sangat kecewa bila yang diinginkan tidak terwujud. Satu, ini kayak semua sih, tapi kalau pada remaja, rasa insecure biasanya membuat orang, dalam hal ini anak remaja, sulit menerima kalau tidak semua sesuai dengan harapannya. Kalau itu terjadi pada anak remaja biasanya karena dia pengen jadi sama role modelnya, atau siapalah figur yang dia ngeliat inspiratif buat dia. Biasanya kalau nggak terwujud, dia jadi kehilangan arah dan jati diri. Akibatnya jadi marah-marah dan lepas kontrol. Makanya di sini teman-teman, kalau di sini ada content creator atau ada yang punya followersnya banyak, monggo berilah pengaruh-pengaruh yang positif sehingga apa? Kalau diikutin orang, diikutin anak muda, itu tuh tidak menyesatkan gitu loh. Jadi berilah pengaruh-pengaruh yang baik karena apa tadi yang aku bilang? Kita menggunakan handphone 8-10 jam sehari. Yang kita akses itu dunia internet. Dunia internet kita dikatakan 60-70% kita akses internet itu untuk bersosial media dan berkoneksi dengan orang lain gitu. Mencari ilmu sisanya. Jadi kalau kita masukin hal-hal yang nggak membuat dampak positif dan bikin stres doang, ya bahaya. Dan ini juga tanggung jawab bersama ya. Untuk orang-orang yang punya privilege bisa mempengaruhi orang, tolong dipengaruhilah orang-orang yang ikut kalian tuh dengan positif, hal-hal yang baik, yang inspiratif. Bukannya tren-tren berdiri depan truk. Ada tuh kan, ada yang meninggal kan ya kalau nggak salah tuh tren-tren yang berdiri depan truk, terus apa lagi ya? Yang konyol-konyol nggak usah diikutin ya. Hidup masih panjang, di depan truk ntar mempersingkat usia, ya kan? Jangan. Yang berikutnya adalah ciri-ciri insecure menyembunyikan kehidupannya yang sebenarnya. Jadi ini tanda lain dari insecure adalah menyembunyikan kehidupan aslinya dari sosial media atau orang-orang karena insecure. Nah jadi gue pribadi kan juga content creator. Kalau boleh jujur, semuanya itu pasti foto udah dipilih. Suara gue hilang. Foto udah dipilih, minimal brightness-nya udah diedit, warnanya udah diedit. Nggak jarang banget aku tuh masukin yang bener-bener mentahan. Minimal ada yang rotasi, ada editing, ada apa, minimal angle-nya gimana, itu udah pasti. Jadi apa yang kalian lihat di sosial media, percayalah itu sudah melalui sebuah proses kurasi dan filtrasi yang membuat itu terlihat jadi ciamik, cantik, manja, bagus, angle-nya bagus, dari kanan kiri bagus. Yang ngebuat kalian stres kayak kok gue kalau foto dari angle sini jadinya kayak 3 lapis gunung ya di tembolok sini gitu. Jadi tenang aja, itu semua tuh udah terfiltrasi, sudah terkurasi edisi terbaiknya. Jadi be true to yourself, jangan menyembunyikan diri karena orang yang benar-benar tulus sama kalian akan mencintai dan berteman sama kalian apa adanya. Nggak mesti kalian harus kemana dulu, ikutin tren mana dulu, pakai baju apa dulu, enggak kayak gitu. Itu true friends, real family, enggak kayak gitu. Jadi jangan menyembunyikan diri kalian yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu, karena aku mau mengajak semuanya untuk menjadi jujur terhadap dirinya masing-masing dan supaya tetap bisa ekspresif, aku pengen ngajak teman-teman ngobrol juga di Fanmade, bisa ngobrol-ngobrol sama aku. Kalau misalkan memang ada yang merasa kesulitan mengekspresikan diri, sulit beradaptasi dan bersosialisasi karena cenderung jadi nggak pede, ngelihat banyak perbandingan di sosial media, ya udah cerita minimal ke aku supaya banyak teman-teman juga bisa ngelihat pengalaman pribadi. Siapa tahu kamu ada perkembangan setelah kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Jadi jangan lupa dimasukin akun Fanmade-nya, terus kita bisa ngobrol-ngobrol sehingga kita bisa memberikan pengaruh positif untuk satu sama yang lainnya. Aku kamu ke aku, kita bisa saling memberikan pengaruh-pengaruh dan dampak positif buat kita bersama. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin 100% sehat karena ada banyak hal-hal positif dan juga edukatif yang bisa kamu pelajarin. Jadi pantengin terus episode-episode berikut dari 100% sehat barengan aku Dr. Andira Utami. So see you on the next episode of 100% sehat. Bye bye.